Hidup di pedalaman Indonesia membuat mereka masih tertinggal. Kurangnya pengetahuan menyebabkan mereka semakin hidup dalam keterpurukan. Misalnya Napan Yaur, Nabire, Papua. Sekolah di desa ini tutup selama 20 tahun. Mereka terancam kehilangan generasi penerus yang dapat membuat daerah mereka maju. Anak-anak di Sumba, untuk bisa sampai ke sekolah, harus jalan 15 km pulang pergi setiap harinya. Menyeberang sungai untuk bisa mendapatkan ilmu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak di Nias. Namun semua sia-sia ketika tidak ada guru yang mengajar. Kecilnya upah guru di pedalaman membuat mereka lebih memilih untuk mengajar di kota. Anak-anak pun putus sekolah, bekerja untuk bisa mendapatkan uang. Jangankan membeli sepatu baru, tas baru, atau peralatan sekolah. Untuk makan setiap hari saja mereka harus mencari di hutan. Kemiskinan menuntut mereka untuk bisa memanfaatkan apa saja yang ada tanpa harus mengeluarkan uang. Hal ini membuat banyak anak-anak di pedalaman menderita penyakit kulit dan kekurangan gizi. Kurangnya pengetahuan membuat mereka terus terbelenggu dalam kemiskinan. Mereka tidak bisa menentukan di keluarga mana mereka harus dilahirkan. Namun mereka butuh kesempatan untuk bisa menentukan masa depan mereka. Sudah 11 tahun Tangan Pengharapan menolong masyarakat di pedalaman Indonesia dengan memberikan pendidikan gratis, mengirimkan guru-guru, memberikan makanan tambahan bergizi untuk anak-anak, serta melatih masyarakat untuk bisa mengolah sumber daya alam yang ada di sekeliling mereka. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mereka? Hidup oleh iman adalah hidup bergantung dengan iman. Sekali lagi saya ulangi, hidup oleh iman adalah hidup yang bergantung oleh iman. Karena hidup bergantung oleh iman berarti iman dibutuhkan bukan pada waktu sewaktu-waktu, tapi iman dibutuhkan setiap waktu. Karena hidup oleh iman atau hidup bergantung dengan iman berarti bicara soal iman dibutuhkan bukan pada waktu kita ada di atas, tapi pada saat kita juga ada di bawah. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita sehat, tapi pada waktu kita juga tidak sehat. Dan iman adalah currency kerajaan Allah. Iman adalah mata uang kerajaan Tuhan. Jadi currency kerajaan Allah bukan US dollar. Currency kerajaan Allah bukan rupiah, bukan pound sterling, bukan euro dolar, tapi currency kerajaan Allah adalah faith. Currency bicara soal mata, nilai tukar uang. Bicara soal tukar uang, berarti kalau Anda pengen mengerti bahasanya Tuhan, Anda harus menggunakan namanya iman. Karena iman menarik bahasanya Tuhan untuk menyambung kepada bahasa kita. Your word is not just communication, but your word is creation. Kata-kata Anda bukan sekedar komunikasi, tapi kata-kata Anda punya kuasa untuk menciptakan. Sekali lagi saya ulangi, kata-kata kita bukan sekedar komunikasi, kata-kata kita punya kuasa untuk mencipta. Itu sebab Yesus berkata, ketika kau punya iman sebesar biji sawi aja, kau berkata, maka gunung pindah, dan gunung itu pindah. Dan terbukti, waktu di daerah Mesir beberapa tahun yang lalu, kebetulan Pastor Wahyu akan ada trip ke Holy Land dan akan mengunjungi salah satu tempat di mana pada waktu beberapa tahun yang lalu, orang-orang Kristen di Mesir sedang dianiaya untuk diancam, dibunuh. Tapi pemimpin Mesir ini berkata, kami tidak akan bunuh kamu, asalkan dua. Yang pertama, kau pindah agama pada agama kami. Yang kedua, buktikan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup, pindahkan gunung dari barat ke timur. Yang dilakukan sama orang-orang Kristen di Mesir adalah mereka tidak mau meninggalkan Tuhan. Mereka mulai berdoa, bukan cuma berdoa, mereka mulai memperkatakan gunung, pindah, pindah, pindah. 3 hari kemudian gempa terjadi dan kemudian angin kencang terjadi. Akhirnya gunung tersebut dikikis oleh angin dan pindah ke seberang. Akhirnya mereka tidak dibunuh. Maka apa yang kau katakan terjadi? Loh Bapak, Ibu dan sahabat saya, kenapa Indonesia tidak pernah pulih?
Karena pendeta-pendeta yang seringkali berdoa buat bangsa dan negara, pegang mikrofon, Tuhan lawat Indonesia, Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan berkati Indonesia, Tuhan pasti membawa Indonesia perubahan. Begitu selesai turun dan mimbar, dia duduk nafi bersama teman-teman, dan kemudian ditanya sama teman, gimana ya keadaan Indonesia sekarang? Iya, payah sekali. Utang bangsa Indonesia makin banyak. Akhirnya apa dikatakan? Dicabut kembali. Bapak, Ibu, dan sama saya, jadi jangan ceritakan tentang masalah. Berkatalah pada masalahmu, maka masalah akan segera terselesaikan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Raja kita.